Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Grisly Kristi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana monitoring suatu sistem yang digunakan pada Linux dengan fungsi htop. Di sini sudah saya tampilkan ya. Di sebelah kiri saya ini adalah fungsi top dan di sebelah kanan saya adalah fungsi htop. Nah, kedua-duanya ini memiliki kemiripan. Mereka itu sama-sama merupakan software utility yang berbasis teks yang digunakan untuk memonitor semua proses yang terjadi. Bisa dilihat ya, di top ini dia menampilkan user Grace memakai bla bla bla, dan juga htop juga sama, fungsinya sama. Cuma htop ini merupakan versi command line interface-nya. Dia menampilkan tampilan yang lebih interaktif dan juga memberikan informasi secara lengkap beserta keterangan-keterangannya. Dan di fungsi htop ini lebih mudah digunakan dan user friendly karena menggunakan mouse, jadi kita bisa langsung ngeklik dari setiap program yang ada gitu. Bisa, dan dia juga navigasinya lebih terlihat gitu. Jadi untuk user yang awam dia bisa membedakan perintah-perintah apa aja yang berada di htop. Misalkan ini search, bisa langsung kita klik dan kita ketik apa yang kita program yang ingin kita cari, seperti itu. Sedangkan di top dia hanya menggunakan, tidak ada tampilan apa-apa gitu. Jadi untuk tampilannya lebih kurang menarik dan lebih sulit untuk dipahami. Jadi segitu saja. Selanjutnya kita akan langsung mempelajari bagaimana cara mengakses htop. Kita close dulu. Selanjutnya kita langsung mengaksesnya dengan menggunakan Ctrl Alt T untuk membuka terminal. Oke, kita sudah masuk ke terminal. Kita harus mengetik sudo terlebih dahulu untuk masuk ke direktorinya. Kita ketikkan password. Oke, sekarang kita sudah masuk. Di sini pastikan komputer Anda sudah terinstall htop. Htop ini kita install dengan menggunakan koneksi internet, jadi pastikan jika ingin install harus ada koneksi internet. Jika ingin installnya, kita tinggal mengetikkan sudo apt get install htop. Ketika kita klik enter, itu akan langsung terinstall. Di sini saya sudah menginstal htop, jadi kita langsung saja mengetikkan htop, enter, dan langsung keluar prosesnya. Oke, jadi begini tampilannya. Seperti yang tadi kita sudah lihat. Di sini ada task. Task di sini merupakan program yang ada pada sistem kita. Ini ada 123 program yang ada. Kemudian di sini running merupakan program yang sedang berjalan. Ya, berubah-ubah ya. Karena gitu. Berikut adalah uptime. Uptime itu merupakan waktu yang berjalan dari ketika kita menjalankan sistem Ubuntu ini. Jadi kita sudah dari semenjak kita mengaktifkan Ubuntu, login tadi. Oke, di sini ada PID. PID merupakan proses ID, yaitu identitas suatu proses untuk mengidentifikasinya. Kemudian di sini user itulah penggunanya atau pemilik proses tersebut. Di sini ada usernya,
Grace di sini berarti saya sebagai pengakses daripada program tersebut. Kemudian pri itu adalah prioritas. Prioritas ini biasanya dari 2 hingga 30. Kemudian ni adalah proses yang bagus untuk berjalan. Kemudian virt di sini merupakan virtual. Virtual adalah memori virtual yang digunakan oleh proses. Kemudian di sini ada res itulah memori fisik yang digunakan oleh proses. Jumlah memori yang digunakan pada proses. Kemudian share di sini SHR itu artinya share, yaitu proses yang di sharing. Kemudian di sini ada S adalah status dari proses. Di sini ada S itu berarti sleep, berarti tidak digunakan gitu. Dan R itu running, berarti sedang berjalan. Kemudian ada Z itu zombie. Di sini saya masih belum tahu jelas tentang mengenai arti-arti dari pada status ini. Kemudian ada CPU persen, adalah presentasi proses yang menggunakan CPU. Di sini mem persen itu presentasi proses yang menggunakan RAM. Di sini ada time plus merupakan total waktu untuk seluruh aktivitas proses. Total waktunya ya di sini dalam jam, menit, detik. Di sini ada komen itu merupakan nama prosesnya apa. Terus selanjutnya di sini ada F1 help ini menampilkan bantuan. Jadi kita bisa langsung tahu hotkey apa saja yang dapat digunakan. Kemudian di sini setup itu bisa dilihat ya, ini tampilannya ada macam-macam. Kemudian search itu merupakan bagaimana kita mencari suatu proses yang sedang berjalan. Kemudian filter itu menampilkan proses berdasarkan kelompok nama. Misalkan A, dia akan terturut dari A, seperti itu. Kemudian tree itu menampilkan proses dengan diagram tree, diagram pohon. Bisa dilihat ya, langsung tersusun diagram tree-nya itu sendiri. Kemudian sort by menampilkan proses berdasarkan kolom tertentu. Ya, seperti ini. Bisa sort by PID, user, priority, nice, size, seperti itu. Dan nice min, nice plus, kemudian kill mematikan proses yang sedang berjalan, dan F10 yaitu quit atau keluar. Oke, mungkin hanya sampai di sini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf, masih banyak kekurangan, saya juga masih belajar. Jadi mungkin masih belum banyak yang bisa saya jelaskan. Mungkin hanya segini saja. Terima kasih. Semoga apa yang saya jelaskan tadi boleh bermanfaat. Terima kasih.